Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Mairadi Gusti, kelas 12 MIPA 2 absen 3. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi ujian praktek kimia, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum kimia dengan judul praktikum yaitu indikator asam basa alami. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami cara membuat indikator asam dan basa dari bahan alami, dan juga untuk mengetahui sifat asam basa dan mengamati perubahan warna suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting. Dalam sehari-hari kita mengenal berbagai zat yang digolongkan sebagai asam, misalnya asam cuka, asam sitrun, dan lain-lain. Sifat-sifat asam antara lain, yang pertama, rasanya masam, yang kedua, bersifat korosif, yang ketiga, dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam, yang keempat, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan memiliki pH kurang dari 7, yang kelima, dapat bereaksi dengan logam, yang keenam, dapat bereaksi dengan garam karbonat, dan yang ketujuh, dapat bereaksi dengan basa. Selain itu, kita juga mengenal berbagai zat yang kita golongkan sebagai basa, misalnya kapur sirih, air sabun, dan lain-lain. Sifat-sifat larutan basa antara lain, yang pertama, berasa pahit dan dapat melarutkan lemak. Yang kedua, jika mengenai kulit akan terasa licin. Yang ketiga, bersifat kaustik atau dapat rusak akibat peristiwa kimia. Yang keempat, dalam air terionisasi menjadi sisa basa atau ion logam dan ion hidroksida. Dan yang kelima, dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Asam dan basa tentu memiliki sifat yang berbeda. Untuk menentukan sifat asam atau basa terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan indikator bahan alam. Bahan-bahan alam yang berwarna seperti bunga yang warnanya kuat, kol merah, dan kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami. Yang kedua, menggunakan indikator warna yang akan menunjukkan sifat suatu larutan dengan perubahan warna yang terjadi. Misalnya, kertas lakmus yang akan berwarna merah dalam larutan yang bersifat asam dan akan berwarna biru dalam larutan yang bersifat basa. Dapat pula menggunakan indikator sintetis seperti phenolphthalein, metal merah, bromtimol biru, dan sebagainya. Kemudian dengan mengukur pH. pH merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan larutan netral pH-nya adalah 7. You know, you were always meant to be destiny. I hope you feel the same way, man. Is this love? Yeah. Is this love? Yeah. Sometimes I know. Yeah. Sometimes I don't. Yeah. 이 다음 끝사. 뭐라고 쓸까? 너무 많은 말이 날 돌지만 내 마음 같은 게 하나. 그냥 느껴져 해가 뜨고 나면 꼭다리 뜨듯이 손톱이 자라듯 겨울이 오면 나무들이 한올 한올 옷을 벗듯이 넌 나의 기억을 추억으로 바꿀 사람 사람을 사랑으로 만들 사람 널 알기 전 내 심장은 온통 직선뿐이던 거야 난 그냥 살아 넌 나의 모든 목소리 잠시 나를 살아 만들어 우리 살아 저 무수히 많은 직선에서 내 살아 I live so I love 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 You make I to an O shit I to an O 너 때문에 알았어 왜 사람과 사랑이 비슷한 소리가 나는지 You make live to a love live to a love yeah. 너 때문에 알았어 왜 사람이 사랑을 하며 살아가 하는지 아와 유의 거리 멀지만 Fuck JKLMN Pick your arrest 모든 글자 건너 내가 내게 닿지 화려한 애도 똑같은 소리가 나잖아 그렇다고 내가 넌 아니지만 너의 직장의 일부가 되고파 너의 소설에 난 참견하고파 넌 힘으로 난 그냥 살아
Jadi inilah hasil dari praktikum yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah hasil dari indikator bunga mawar. Yang pertama ada deterjen. Deterjen mengalami perubahan warna menjadi hijau tua keabu-abuan. Yang kedua ada air biasa. Ia mengikuti warna asli dari indikator bunga mawar yaitu ungu. Dan yang ketiga ada asam cuka dapur. Ia mengalami perubahan warna menjadi merah muda atau pink. Yang kedua adalah hasil dari indikator kol merah. Yang pertama ada deterjen. Deterjen mengalami perubahan warna menjadi hijau tua. Yang kedua ada air biasa. Ia mengikuti warna asli dari indikator kol merah, yaitu ungu kebiruan. Dan yang ketiga ada asam cuka dapur. Ia mengalami perubahan warna menjadi merah muda atau pink. Yang ketiga adalah hasil dari indikator kunyit. Yang pertama ada deterjen. Deterjen mengalami perubahan warna menjadi merah bata kecoklatan. Yang kedua ada air biasa. Ia mengikuti warna asli dari indikator kunyit yaitu kuning tua. Dan yang ketiga ada asam cuka dapur. Ia mengalami perubahan warna menjadi kuning muda. Yang keempat adalah hasil dari indikator daun pandan. Yang pertama ada deterjen. Deterjen mengalami perubahan warna menjadi hijau tua. Yang kedua ada air biasa. Ia mengikuti warna asli dari indikator daun pandan yaitu hijau. Yang ketiga ada asam cuka dapur. Ia tidak menunjukkan perubahan warna alias warnanya tetap hijau seperti indikatornya. Selanjutnya adalah hasil dari cairan pembersih lantai atau Wipol. Ketika ditetesi indikator bunga mawar, warnanya menjadi hijau tua keabu-abuan. Ketika ditetesi indikator kol merah, warnanya menjadi hijau toska tua. Ketika ditetesi indikator kunyit, warnanya menjadi coklat tua. Dan ketika ditetesi indikator daun pandan, warnanya tetap hijau. Sekarang saya akan membahas tentang analisis data yang dianalisis dari data hasil percobaan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, semua indikatornya tercampur di larutannya dengan baik, sehingga perubahan warna yang terjadi cukup signifikan. Dan yang kedua, perubahan warna yang signifikan ini bisa membuat kita mengetahui sifat dari larutan-larutan tersebut. Contohnya yang pertama, untuk air biasa, warna awalnya adalah bening atau tidak berwarna. Jika ditetesi dengan indikator bunga mawar, ia berubah menjadi ungu. Jika ditetesi dengan indikator kol merah, ia berubah menjadi ungu kebiruan. Jika ditetesi dengan indikator kunyit, ia berubah menjadi kuning. Dan jika ditetesi dengan indikator daun pandan, ia berubah menjadi hijau. Nah, hal itu sudah sesuai dengan teori, yaitu air bersifat netral. Yang kedua adalah asam cuka dapur. Warna awalnya adalah bening atau tidak berwarna. Jika ditetesi dengan indikator bunga mawar, ia berubah menjadi merah muda atau pink. Jika ditetesi dengan indikator kol merah, ia juga berubah menjadi merah muda atau pink. Dan jika ditetesi dengan indikator kunyit, ia berubah menjadi kuning terang. Hal itu juga sudah sesuai dengan teori, yaitu asam cuka dapur memiliki sifat asam. Yang ketiga adalah air deterjen, dan warna awalnya adalah putih. Jika ditetesi dengan indikator bunga mawar, ia berubah menjadi hijau tua. Jika ditetesi dengan indikator kol merah, ia berubah menjadi hijau tua. Jika ditetesi dengan indikator kunyit, ia berubah menjadi merah bata atau kecoklatan. Dan jika ditetesi dengan indikator daun pandan, ia berubah warna menjadi hijau tua. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori, yaitu air deterjen memiliki sifat basah. Yang keempat adalah cairan pembersih lantai. Di sini saya menggunakan Wipol. Warna awalnya adalah kuning tua. Jika ditetesi dengan indikator bunga mawar, ia berubah menjadi abu-abu. Jika ditetesi dengan indikator kol merah, ia berubah menjadi hijau toska tua. Jika ditetesi dengan indikator kunyit, ia berubah menjadi coklat. Dan jika ditetesi indikator daun pandan, ia berubah menjadi hijau tua. Hal ini berarti cairan pembersih lantai atau Wipol mempunyai sifat basah. Yang terakhir, pada saat mencampur asam cuka dan indikator daun pandan, hasil tidak terlalu terlihat perbedaannya. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa daun pandan bukan merupakan indikator asam basa alami yang baik. Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, air bersifat netral, asam cuka dapur bersifat asam, dan air deterjen juga cairan pembersih lantai bersifat basah. Yang kedua, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa. Contohnya kunyit, kol merah, bunga mawar, dan daun pandan. Yang ketiga, tidak semua tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami. Tumbuhan dengan warna yang mencolok baru bisa dipakai karena pada tumbuhan tersebut terdapat pigmen sehingga ketika diekstrak akan menghasilkan berbagai warna. Dan yang terakhir, indikator asam basa yang baik dapat memperlihatkan warna yang berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan juga dalam larutan yang bersifat basa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.